أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan semoga rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu selalu ada pada diri kita dan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak terjadi semula suatu kaum itu mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, termasuk juga seseorang mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, demi kemudian berubah dan nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berganti menjadi azab. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita berbicara mengapa nikmat itu bisa berganti menjadi azab. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim." Demikianlah apa yang terjadi dengan azab Allah. Ini azab Allah yang menimpa orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kaum musyrikin Makkah, khususnya setelah terjadi perang Badar, maka mereka terkalahkan dan kemudian mereka hidup di Makkah dalam kondisi berantakan, centang perenang. Semula mereka hidup dengan ketentraman, ketenangan, banyak rezeki, karena Makkah itu termasuk tempat yang maju saat itu. Sebenarnya tempat yang maju, perekonomian ya berkembang karena orang-orang itu berdatangan ke Makkah. Dan karena itu Abraha sampai ngiri mau menghancurkan Ka'bah, tapi juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Ka'bah itu. Abraha dan para tentaranya yang berantakan. Tapi kemudian mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, berubah. Abu Jahal terbunuh mengenaskan dan pasukan yang dikerahkan berantakan dan banyak sekali mereka menjadi tawanan. Itulah maka Allah sebutkan dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidaklah mengubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat yang Allah berikan ala qaumin, atas suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka itu mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam diri mereka, jiwa mereka. Yang semula berubah itu bukan nikmat, tapi yang berubah adalah sikap mereka, hati mereka, fikiran mereka, akhlak mereka, perbuatan mereka. Itulah yang menjadikan nikmat berubah. Wa annallaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena tidak ada sesuatu kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu perbuatan kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau didengar, diketahui oleh Allah,
maka berlaku keadilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang yang baik sama dengan orang yang buruk. Enggak mungkin orang yang kafir sama dengan orang yang beriman, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua didengar, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang pertama. Imam As-Sudi ahli tafsir yang sering dikutip oleh Ibnu Katsir dan juga dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa nikmatullahi alaihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakafaru bih. Nikmat Allah atas mereka itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakafaru. Tapi sayang, mereka justru mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanuqila ila al-Madinah wa halal musyrikina al-iqab. Maka Nabi Muhammad dipindahkan ke Madinah dan kemudian terjadilah azab terhadap orang-orang musyrik. Mari kita lihat, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang-orang musyrik dahulu, orang-orang kafir dahulu itu. Salah satu di antara rahasianya adalah karena Nabi Muhammad itu diutus di tempat itu, sehingga terkenal. Diserang Abraha pun berantakan, ya kan? Itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilindungin oleh Allah. Semula air Zam-Zam itu mati juga, mampet juga. Tapi kemudian ditemukan lagi, digali lagi. Kalau tidak salah oleh Abdul Muttalib, datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian maka keluar lagi. Maka berarti penuh rahmat. Perdagangan dan seterusnya juga luar biasa. Dan memang betul, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, mereka pun senang. Semua senang. Abu Lahab itu senang. Semuanya senang. Sampai terus Nabi Muhammad tumbuh berkembang, semua pun juga senang. Karena memang Nabi Muhammad ini jelas tanda-tanda rahmat yang dibawanya. Mereka hampir saja perang, tidak jadi perang. Di antaranya mendapatkan kebijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mau bentrok karena rebutan meletakkan Hajar Aswad. Tapi kemudian datang Nabi Muhammad dan mereka sepakat, ini enggak ada yang bisa menengahi kita ini kecuali Muhammad. Karena mereka sudah sebut Muhammad itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka diserahkan, tolong coba ditengahin kita itu. Dan betul, semua dihargai untuk mengambil dan membawa Hajar Aswad itu. Tidak ada satupun kabilah yang disia-siakan, semuanya ngangkat bareng itu. Dan mereka pun puas. Begitu seterusnya, ketemu dengan Khadijah, mereka juga senang. Dan karena itu mereka nitipkan barang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tenang, tentram sebenarnya. Tapi sayang, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka sia-siakan, yang mereka kufuri. Saat mereka diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertauhid, dan itulah sebenarnya rahmat
hakiki, rahmat yang sesungguhnya, ternyata mereka menolak. Jadi yang ditolak adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cukup senang kalau Nabi Muhammad itu jadi orang baik saja, gitu. Nggak usah ajak-ajak, nah gitu. Jadi orang baik saja, nggak usah ajak-ajak, nggak usah ngajak tauhid, nggak usah mengatakan nyembah berhala itu musyrik, gitu kan. Nggak usah mengatakan zina itu buruk, nggak usah mengatakan mencuri itu buruk, ya kan. Pokoknya jadi orang baik saja. Tapi Nabi Muhammad tentu nggak begitu, karena membawa rahmat bukan hanya untuk dirinya. Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk semesta alam. Tapi sayang, justru saat mereka dikasih rahmat, mereka tidak mau. Itulah yang membuat mereka kemudian nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu perlu kita fahami bersama bahwa sebenarnya rahmat itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering keliru nganggap dapat rahmat, dapat nikmat itu kalau dapat uang. Nah ini dia, ya kan? Nganggap dapat rahmat, dapat nikmat itu kalau dapat uang. Nah, itu. Atau katakanlah kalau sehat. Benar, memang uang itu juga rahmat dari Allah. Sehat juga rahmat dari Allah. Ya, betul. Tetapi hakikat rahmat itu ya kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang punya uang banyak, tapi kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang percuma. Itulah Abu Jahal, itulah Abu Lahab, dan seterusnya. Punya jabatan tinggi, tapi tidak menerima Nabi Muhammad, tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya hilang nikmat semuanya itu. Hilang. Termasuk ilmu. Ilmu itu memang nikmat. Tapi kalau ilmu itu tidak menjadikan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya nggak ada gunanya. Dan karena itu ilmu yang sejati, ilmu yang merupakan rahmat adalah ilmu yang dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ilmu bukan dari Nabi Muhammad, bahkan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka itu bukan ilmu, tapi itu adalah penyesatan. Sama-sama memang memberitahu. Ya gampangnya ya, kita mau ke bintuan, maka ilmu yang menunjukkan kita bahwa bintuan itu adalah ke arah sana, ya kan? Itu ilmu yang sesungguhnya. Tapi kalau ada orang yang memberitahu, enggak, bintuan itu bukan ke sana, tapi ke sana, ke arah Arga Makmur. Apa namanya itu? Itu kan bukan ilmu, tapi penyesatan. Sama-sama seakan-akan berita, kabar, tapi ini menyesatkan dan ini menunjukkan ini. Maka disinilah ilmu yang sesungguhnya adalah ya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia itu pada dasarnya diberikan oleh Allah nikmat yang sangat banyak, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hitung. Tapi kemudian nikmat ini apakah terus menjadi nikmat atau berubah menjadi azab? Itu sangat tergantung kita menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Yang kedua, Imam Qurtubi menyebutkan ta'lilun ay hadzal iqab, artinya siksa ini li'annahum ghayyaru wa baddalu, karena sesungguhnya mereka itu mengubah dan mengganti. Wa nikmatullahi ala Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kaum Quraisy
Itu tempat yang subur, tempat yang luas, keamanan, ketentraman, tapi kemudian mereka sendiri yang merubahnya. Mereka yang merubah. Bagaimana mereka merubah? Yaitu berubah sikap. Yang semula mereka baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, loh, setelah Nabi menyampaikan tauhid, ternyata mereka berubah. Malah Nabi dibilang gila, ya kan? Nabi dibilang tukang sihir, kena sihir. Sampai kemudian mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami siap kok mengumpulkan uang untuk ngobatimu. Coba baik. Itu penghinaan kurang apa? Dikira Nabi itu sakit. Dikira Nabi itu sakit ayat. Jadi sampai begitu. Termasuk juga penghinaan kurang apa? Wahai Muhammad, kalau kamu itu memang ingin perempuan cantik, kami kumpulkan berumah banyak. Sampai begitu. Dia kan berubah. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad tidak pernah dusta dan tidak pernah ambisi dalam persoalan harta dan benda. Tidak pernah ambisi dengan harta benda, kekuasaan dan seterusnya. Berikutnya, yang ketiga, yukhbiru ta'ala an tamami adlihi. Allah mengabarkan kepada kita semuanya tentang kesempurnaan keadilannya fi hukmihi, dalam hukumnya, bi annahu ta'ala la yughayyiru ni'matan an'amaha ala ahadin illa bisababi dhanbin irtakabahu. Allah menunjukkan keadilannya, menunjukkan maha bijaksananya, bahwa Allah itu tidak mengubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang kecuali disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Ini Ibnu Katsir menyebutkan demikian. Jadi nikmat itu tercabut, berubah, itu pasti karena ada dosa yang dia lakukan, gitu. Pasti ada dosa yang dilakukan, dan itu bisa saja tidak secara langsung, gitu. Misalnya nikmat ngaji ini kan nikmat, ini nikmat, ngaji itu nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kira-kira? Enak ngaji atau enak duduk di rumah makan? Ya duduk di rumah makan enak juga. Tapi ngaji ini ya bisa lebih nikmat, gitu. Lebih nikmat, lebih nikmat, gitu. Tapi ini bisa dicabut oleh Allah dengan suatu perbuatan dosa. Misalnya, ya habis ngaji terus berbuat dosa, berbuat dosa. Ya katakanlah melihat aurat perempuan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, ya, itu bisa tercabut. Karena Imam Syafi'i dulu itu hafalannya itu tercabut, hanya gara-gara tertengok ya. Tumit perempuan, gitu. Ya tumit, ya kan. Coba bapak tumitnya atau dengkulnya, ya kan. Maka hati-hati. Apalagi bukan sekedar tertengok, tapi terngelus, ya kan? Atau seterusnya, gitu. Dan bukan hanya itu, termasuk juga ngerumpi, ya ghibah. Ya. Lu habis ngaji serius, lu setelah itu asik sekali menghibah, membicarakan keburukan orang yang itu nggak ada kaitannya, nggak bermanfaat, gunjing tetangganya, gunjing kawannya, gitu misalnya. Atau juga dosa-dosa yang lain, maka itu bisa dicabut. Gimana nyabutnya? Akhirnya merasa nggak enak ngaji. Yang semula ngaji itu merasakan nikmat, yang semula sholat berjamaah itu enak, gitu. Itu merasa kemudian nggak enak, dan nggak enaknya itu mengatakan apa
ngaji kok begitu terus. Nah gitu dia. Nggak enaknya gitu. Bukan nyalahkan dirinya, tapi nyalahkan ustadz atau imamnya. Imam itu terus. Nah gitu dia. Imam itu terus. Kok imam yang disalahkan? Kok ustadz yang disalahkan? Kok ngajinya yang disalahkan? Padahal yang namanya makan itu juga itu terus kan? Kita makan itu kan nasi terus. Nah ketika kita mengatakan udah bosan makan kok nasi terus, lalu kemudian di lidah itu pahit, yang salah nasinya atau lidahnya? Ya lidahnya gitu. Kenapa kok begitu? Karena ada penyakit yang masuk gitu. Jadi nggak enak lagi ngaji, nggak enak lagi baca Quran, nggak enak lagi ketemu dengan sahabat yang seiman. Malah enaknya itu ketemu dengan yang nggak sholat gitu. Asik gitu kalau bicara sudah hal-hal yang buruk, tapi bicara yang baik kepanasan gitu. Maka di masjid sebentar sudah kepanasan gitu. Ini maka begitu tercabut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi Nabi Muhammad. Awalnya mereka ketemu dengan Nabi Muhammad itu senang. Ya kan senang. Tapi kemudian ternyata akhirnya enggak senang ketemu dengan Nabi Muhammad. Sampai Abu Jahal itu bersumpah mau nendang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal awalnya senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Berikutnya. Yang keempat. Sunnatullah ta'ala fi akhdhiz zalimina wa ibdalin ni'am bin niqam. Sunnatullah yang berlaku menyiksa orang-orang yang zalim dan mengganti nikmat dengan niqmah. Bahasa Arabnya mirip. Nikmah dengan niqmah. Ainnya itu diganti dengan qaf. Qaf. Nikmah ain. Kalau yang enggak enak itu niqmah persis. Ainnya diganti dengan qaf. Jadi berubah nikmah menjadi niqmah. Artinya nikmat berubah menjadi adab, menjadi malapetaka, menjadi bencana. Ini sunnatullah. Berikutnya yang kelima. Ini kenapa terjadi? Lam yakun min sunnatillahi ta'ala fil khalqi taghyiru ma alaihi nas min khairin aw syarrin hatta yakunu humul badiin. Terjadinya perubahan yang terjadi dalam diri manusia dari keburukan atau kebaikan, dari kebaikan atau keburukan, itu sesungguhnya yang memulai manusia itu sendiri. Yang memulai itu manusia sendiri. Jadi manusia itu sendiri yang memulai dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata jiwanya berubah. Dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semula sebelum mendapat nikmat dari Allah itu mereka dalam kondisi tawadhu, senang ke masjid, senang membantu orang-orang miskin misalnya, dapat nikmat malah sombong. Nah itu dia. Sama dengan dulu Qarun. Dapat nikmat lu kok sombong. Maka nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang terakhir, ini perkataan Imam Ali. Beliau mengatakan yang ke-6, ma nazala balaun illa bi dzambin wala rufi'a balaun illa bi taubatin. Tidaklah turun bala kecuali disebabkan karena dosa, dan tidaklah diangkat suatu bala azab kecuali dengan taubat. Dengan taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu misalnya ayat wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un, agar balik.
Kalau mau kembali, nikmat itu kembali, azab itu dihilangkan oleh Allah, maka tidak ada jalan kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah mati, maka azab dibawa sampai mati gitu. Misalnya ya Abu Jahal nggak sempat bertaubat, maka ya di dunia diazab, di akhirat diazab, terbawa. Fir'aun juga begitu, nggak sempat bertaubat, ya di dunia diazab, di akhirat dibawa. Berbeda dengan yang bertaubat. Misalnya Umar bertaubat, ya, akhirnya di dunia dapat rahmat dari Allah, ya kan menjadi khalifah. Di akhirat ya disebutkan sudah dijamin masuk surga. Termasuk insyaallah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu luar biasa juga musuh Nabi kan. Tapi ternyata kemudian di penghujung hidupnya bertaubat. Maka insyaallah ya berbeda dengan nasib Abu Jahal. Termasuk Ikrimah putra Abu Jahal, karena bertaubat. Awalnya juga turut memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian bertaubat, maka Allah berikan rahmat. Allah cabut bala itu. Allah cabut apa? Bala itu, azab itu menjadi rahmat Allah di dunia dan di akhirat, termasuk Makkah. Makkah yang semula secara umum mengusir Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian ternyata setelah itu, yaitu terjadilah Fathu Makkah, dan mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam, menerima Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Maka Makkah menjadi Makkah Al-Mukarramah. Kembali lagi. Kan perlu kita ketahui, di awal sholat itu kan nggak ngadap Mekah, nggak ngadap Ka'bah, tapi justru ngadap ke Baitul Maqdis, ya kan? Dan Nabi juga kemudian nggak haji, nggak umroh lama, baru Nabi itu haji itu setelah mereka masuk Islam semuanya, kembali menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman, nikmat. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggap aja sama. Anggap saja sama. Hanya akar katanya saja yang berbeda. Nikmat itu kita rasakan enak, gitu. Rahmat itu adalah rahmat, kasih sayang, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama juga ujung-ujungnya, gitu. Ya, mirip sajalah, gitu. Gimana? Maka disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu disebut sebagai rahmat. Tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat semesta alam. Tapi nanti ada juga iman itu disebut nikmat. Iman itu disebut nikmat. Misalnya di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa dzkuru nikmatallah. Wa dzkuru nikmatallah, dan ingatlah nikmat Allah. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Gitu. Ingatlah kamu nikmat Allah, kamu dulu itu begini kan, berselisih, dan disebabkan nikmat Allah. Apa nikmat Allah di sini? Itu adalah iman. Iman kamu kepada Allah, iman kamu kepada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan asalnya orang-orang di Madinah itu kan bermusuhan. Tapi dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat, di ayat tadi disebutkan sebagai rahmat, tapi di sini disebutkan sebagai nikmat, maka kalian itu bersatu padu. Hampir saja masuk neraka orang-orang Madinah, ya kan gitu. Enggak jadi. Karena mereka menerima nikmat, yaitu hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi ya saya kira mirip-mirip saja antara rahmat dan nikmat ini. Dua-duanya sama. Bisa tercabut ketika kita tidak mensyukurinya atau kita mensikapinya dengan melakukan perbuatan dosa. Demikian. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baca di internet itu negara Cina membuat tandingan matahari yang panasnya 3 kali lipat dari matahari yang ada sekarang ini. Matahari yang ada sekarang ini panasnya itu 60 juta derajat Celcius. 60 juta derajat Celcius. Tak pakai apa mereka mengukurnya, panas sekali. Kemudian Cina bisa bikin 150, jadi hampir 3 kali lipat panas matahari yang ada sekarang ini. Cuma matahari yang mereka buat itu baru bertahan beberapa detik. Kemudian juga selanjutnya saya baca lagi beberapa hari kemudian Cina sekarang sedang membuat rahim buatan. Jadi bibit laki-laki perempuan itu beda dengan bayi tabung. Kalau bayi tabung di display keluar, nanti masuk lagi ke rahim wanita. Tapi sekarang mereka bikin itu di luar semua. Jadi dibuat bagaimana dikondisikan mereka membuat itu rahim buatan, sehingga nanti bayi itu bisa dimodifikasi sebagaimana yang mereka inginkan. Apakah pertanyaannya saja? Ya. Dengan begitu, apakah itu yang namanya sering saya baca di Quran itu artinya sudah melewati batas? Walaupun mereka kan agamanya tidak sama. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu dilakukan orang kafir, maka kita nggak usah heran, gitu. Karena memang orang kafir itu sifatnya nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah kalau itu orang kafir kan nantang Allah. Dan apa yang terjadi kalau mereka itu nantang Allah? Manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Bikinlah ini, bikinlah itu. Ujung-ujungnya mati juga dia. Iya kan? Iya kan? Dan itu Fir'aun sudah melakukan. Namrud sudah melakukan. Jangan dikira orang-orang dulu nggak sudah melakukan. Tapi ujungnya dia itu nggak bisa melawan virus yang sangat kecil. Abroha sudah melakukan dan ternyata kalah hanya dengan burung ababil yang lempar kerikil kecil. Gitu. Jadi nggak usah heran. Bang manusia ini kecil sekali kok. Sekarang mereka dengan virus saja ketakutan kayak begitu. Bikinlah matahari, bikinlah bumi kalau bisa. Gitu. Silakan. Gitu. Nah apa jadinya kita? Kita sekarang sebagai orang Islam
itu terpesona tidak dengan mereka itu? Lah kalau kita terpesona, ya itulah akan diganti nanti nikmat ini. Kita terpesona dengan mereka, lebih terpesona mereka kepada mereka daripada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bahayanya. Itu. Dengan teknologi mereka kita terpesona. Lalu dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ajaran Nabi nggak terpesona lagi. Ya inilah nanti tercabut. Harus kita akui, dan kita semua sudah mengakui, kita sekarang itu hidup sulit, betul? Sulit. Kenapa? Seharusnya kita itu hidup gampang, penuh dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena kita ternyata terpesona dengan mereka. Baru berita yang belum tentu benar saja sudah terpesona. 1 menit iya kalau benar, saya nggak percaya juga. Dan katakanlah kalau ada 1 menit, lu gitu sudah terpesona gitu. Sementara matahari yang Allah ciptakan sudah berjuta atau mungkin berliar tahun, itu kita nganggapnya biasa. Nggak tergetar bibir kita untuk mengucapkan subhanallah. Malah kita terpesona dengan matahari yang katanya itu. Lalu kemudian kita ngikuti apa saja yang mereka mau, ya kan? Yang didiktekan mereka kita ikuti semuanya, betul? Ya sulit kita. Sementara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad nggak kita ikuti, perlahan-lahan kita jauhi. Gitu. Kita ngikuti protap yang mereka buat, aturan yang mereka buat. Naudzubillah. Inilah yang akan menyebabkan nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di bawah bimbingan Nabi Muhammad tuh enak. Enak sekali. Ya kan? Ya hidup di bawah bimbingan Nabi Muhammad tuh ya enak sekali. Ketemu jabat tangan, saling sapa, ya kan? Saling sapa, saling bantu, husnudzon, enak itu. Dan kita itu selalu digembirakan oleh Nabi. Sakit saja itu digembirakan oleh Nabi. Gak apa-apa, tahurun insyaallah. Baik, gak apa-apa, insyaallah pembersih, gitu kan? Itu Nabi Muhammad enak kita. Gitu. Ini nanti begini, rezeki diberkahi oleh Allah, nanti masuk surga. Loh ini kita tinggalkan. Ajaran Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad kita tinggalkan. Protap yang diajarkan Nabi Muhammad kita tinggalkan. Sholat yang diajarkan lurus rapat kita tinggalkan. Wudhu nggak kita perhatikan lagi, gitu. Ya sulit. Tapi kita malah ngikutin orang pembohong yang katanya bisa membuat matahari. Ternyata hanya satu apa? 1 detik 1 menit atau hoax. Kita terpesona dengan itu. Inilah bahayanya. Maka hati-hati. Kita sampai mengganti hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bisa kembali mulia karena menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang ya berdebar-debar juga. Makkah dan Madinah. Karena Makkah dan Madinah itu ya nggak ada jaminan dari Allah, nggak ada. Jaminannya ya dimanapun kalau ikut Nabi Muhammad aman. Jaminannya itu. Ikut Nabi Muhammad aman, dunia, akhirat. Tapi nggak ikut Nabi Muhammad meskipun Makkah sudah pernah terjadi berantakan. Itu. Sebelumnya juga Madinah juga berantakan, Yathrib. Baru kemudian masjid menjadi Madinah ketika ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita negeri kita ini juga begitu. Dulu berantakan dijajah Belanda, gimana kita menang? Karena kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak yang bisa direkam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya kita lepas dari penjajah. Tapi kalau ini sampai kemudian diingkari, Nabi Muhammad kita tepiskan, kita malah ikut ajaran penjajah, ya hilang nanti nikmat itu. Baru berita katanya bisa bikin matahari aja udah ngiler-ngiler gitu, ya kan? Padahal apa? Mereka sudah terjadi, sudah mati berapa, gitu kan? Gitu. Jadi manusia ini bagaimanapun juga sangat lemah. Demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
memberkahi kita semuanya dan menjaga agar kita selalu istiqamah di bawah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.